Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Darul Ilmi PTIK STIK yang insyaallah semua kita yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, dengan harapan mudah-mudahan dengan kita bersyukur Allah senantiasa berkenan melimpahkan, mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Dengan nikmat-nikmat itu kita dapat tunaikan segala perintahnya dan tinggalkan segala larangannya, dan kita akan mendapatkan ridhonya sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara, ibu yang berkenan megang buku atau catatan ini, kita buka halaman 59. Al-Musawah fil Islam, kesetaraan dalam perspektif Islam, bahwa Islam itu mensamaratakan semua, yang membedakan cuman ketakwaan. Jadi dalam agama Islam nggak ada orang mulia, nggak ada orang suci. Semua kita sama di dalam hukum dan lain-lain sebagainya. Yang membedakan kita hanya ketakwaan kepada Allah. Ini kita baru memulai baca ini surah Abasa wa Tawalla ini. Saya baca ini ada 10 ayat. Saya terjemahkan, nanti kita bisa ada gambaran kayak apa nanti ceritanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra. Dan tahukah engkau wahai Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri atau beriman. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Jadi cerita singkatnya, Nabi sedang berbicara dengan tokoh-tokoh Quraisy yang diharapkan oleh beliau tokoh Quraisy ini nanti masuk Islam, beriman. Dengan berimannya tokoh Quraisy nanti bakal datang mengikuti pemimpin mereka dengan jumlah yang banyak. Pada saat berbincang seperti itu,
datanglah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang jamaah harian, yang tidak melihat atau buta. Karena dilihat oleh beliau ini adalah orang atau jamaah biasa hari-harian, maka Nabi berpaling, tidak memperhatikannya atau mengabaikannya. Nabi tidak mau dipotong pembicaraan dengan orang-orang tokoh tadi. Pada saat itulah Nabi ditegur oleh Allah. Kenapa Nabi mengabaikan orang yang akan mensucikan diri dan memberi atau mendapatkan pelajaran tentang agama kepada Nabi? Tapi Nabi malah mementingkan tokoh-tokoh Quraisy tadi yang diharapkan keimanannya. Padahal kata Allah di sini, padahal kalau orang-orang kafir Quraisy itu tidak beriman, Nabi nggak ada celahnya, nggak ada salahnya. Karena Nabi tugasnya hanya berdakwah, menyampaikan dakwah saja. Adapun hasilnya nanti urusan Allah. Seperti itulah kira-kira singkat ceritanya. Nah, ini kita baca langsung ke halaman berikutnya. Ini ada urusan balaghah, ini urusan i'rab. Barangkali kurang tepat kalau kita pelajari sekarang ini. Ya, langsung saja kita halaman ke 60. Al-Mufradat Al-Lughawiyah, yaitu kalimat-kalimat yang perlu diterangkan. Karena kalimat-kalimat ini bukan hanya orang non-Arab, orang Arab pun sendiri mereka tidak paham ini kalimat-kalimat ini. Makanya perlu diperhatikan. Abasa qattaba wajhahu, ya, mengerutkan wajah. Ya, kalau bahasa kita cemberut atau bermasam muka. Wa tawalla a'rada, berpaling. Kita bicara sama orang, ya, lagi serius berbicara dengan orang, ada orang ngajak ngomong, kita nggak peduli dengan orang itu, kita berpaling. Kita tidak pedulikan orang yang ngajak bicara kepada kita. Anja'ahul a'ma, tatkala datang seorang buta, yaitu namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Li ajli anja'ahu Abdullah bin Ummi Maktum, Nabi berpaling tatkala Abdullah bin Ummi Maktum mengajak bicaranya, mengajak bicara kepada Nabi. Faqata'ahu, sehingga Nabi pembicaraannya terputus oleh kepingin bicaranya Abdullah bin Ummi Maktum tadi. Amma huwa mashghulun bihi, ya, Nabi terputus pembicaraannya yang sedang sibuk itu tadi. Min muhawalah, usaha Nabi hidayah asyrafi Quraisy ilal Islam. Pada saat Nabi berusaha supaya para pembesar tokoh-tokoh Quraisy itu masuk Islam. Jadi tokoh-tokoh Quraisy itu yang sedang berbicara dengan Nabi, mereka masih non-Islam. Dengan harapan berbicara dengan mereka, Nabi harapkan mereka akan beriman, akan masuk Islam. Saking sibuknya diajak bicara oleh Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, yang jamaah harian, Nabi tidak peduli atau Nabi berpaling darinya. Wa qad atbaqal mufassiruna ala anna alladhi abasa huwa ar-rasul. Para ulama tafsir mengatakan bahwa yang cemberut, yang bermuka masam adalah maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal a'ma, dan yang orang buta adalah huwa ibnu Ummi Maktum. Dia terkenal dalam sejarah. Wa ismuhu, asli namanya adalah Abdullah bin Shuraih bin Malik bin Rabi'ah Az-Zahari. Jadi beliau itu panggilannya Abdullah bin Ummi Maktum, ya. Nama aslinya adalah Abdullah bin Shuraih bin Malik bin Rabi'ah Az-Zahari.
wa qad ataballahu nabiyahu ala ubusihi fi wajhil a'ma. Namun demikian Nabi karena berpaling dari wajah orang buta tadi, atabahu, Nabi ditegur karena bermuka masam. Hatta la tankasira, agar jangan cacat hati orang-orang miskin atau orang-orang yang punya kekurangan. Auliya lama annal mu'min al-faqir khairum minal ghani, bahwa sesungguhnya orang yang mukmin lagi fakir, orang mukmin miskin itu lebih baik daripada orang kaya tapi tidak beriman. Untuk menunjukkan bahwa Islam ini menghargai keimanan. Jadi orang beriman itu lebih baik daripada orang tidak beriman walaupun kaya raya. Wa anna nadhara ilal mu'min aula wa aslah, memandang kepada orang yang beriman itu lebih utama dan lebih bermanfaat. Biasanya kita akan terpukau dengan kekayaan, dengan kejabatan yang tinggi, ketimbang kita mempedulikan kepada orang yang seiman. Nah, ini di sini ditunjukkan bahwa orang yang beriman itu ya lebih diutamakan ketimbang orang yang tidak beriman walaupun punya kekayaan dan lain sebagainya. Wa in kana faqiran, orang mukmin itu walaupun miskin, walaupun bahasa kita kerek begitu ya, tapi mereka adalah lebih baik minan nadhari ila ghairihi, dibanding melihat kepada yang lain. Kita memandang, menghargai orang yang beriman lebih ketimbang kepada orang yang lain. Wa huwal iqbal ala lagniya tam'an fi imanihim, walaupun mereka itu diharapkan keimanannya, orang-orang kafir tadi. Wa in kana fihi na'un minal maslaha aidan, walaupun dengan harapan dengan orang yang non Islam itu bakal masuk Islam, ada manfaatnya, ada kemaslahatannya, tapi tetap orang yang beriman lebih diutamakan. Nah, ini kita diajarkan untuk menghargai orang yang beriman. Bahkan di dalam perkawinan, orang mukmin yang tidak cakep lebih baik ketimbang orang kafir non Islam yang cantik atau yang cakep. Ya, jadi kita diajarkan bagaimana menghargai orang yang beriman, untuk kita lebih condong kepadanya ketimbang tidak yang beriman. Wa ma yudrika ayyu syai'in yu'allimuka wa yu'arrifuka hala hadzal a'ma. Siapa yang memberitahu engkau keadaan orang buta ini sehingga engkau berpaling, wahai Muhammad, wahai Rasul, dari ajakan bicaranya atau pertanyaannya tentang agama. La'allahu yazakka, barangkali orang ini, orang yang dianggap remeh atau orang buta tadi, ingin menyucikan diri, untuk mensucikan dirinya. Dari apa? Dari dosanya. Seperti dulu di zaman Nabi Musa, ada seorang pemuda, bahasa sekarangnya pacaran lah dengan wanita. Karena kebablasan, keterusan, akhirnya ini kemudian berhubungan suami istri, pacaran, kebablasan hubungan suami istri, kemudian terjadilah hamil kepada perempuan ini. Setelah hamil, lama kelamaan lahirlah tuh bayi.
Setelah lahir itu bayi oleh bapaknya nih, yang bukan bapak hukum ya, bapak biologis saja, karena malu akhirnya dibunuh bayi ini. Jadi pemuda tadi berbuat dosa besar dua. Yang pertama berzina, yang kedua membunuh anak yang baru lahir. Tiba-tiba orang ini ada keinginan untuk bertobat. Tahu bahwa dia melakukan kesalahan dua besar, tapi dia mau bertobat. Karena waktu itu zaman Nabi Musa, tentu mereka atau si pemuda ini datang ke rumah atau ke tempat Nabi Musa. Minta dicarikan jalan solusi penyelesaian atau petunjuk bagaimana beristighfar, bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Diceritakanlah oleh pemuda itu kepada Nabi Musa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah orang ini diusir. Kata Nabi Musa, pergilah kamu dari negeri kami, dari negeri ini, karena kamu sudah melakukan dua dosa besar. Kalau Allah murka, datang murka Allah, yang kena azabnya bukan hanya kamu berdua, tapi kita semua ini bakal kena. Pada saat seperti itu Nabi Musa ditegur oleh Allah. Wahai Musa, apa yang kau lakukan? Ada orang datang sudah mau bertobat, minta petunjuk bagaimana bertobat dan bagaimana kembali kepada Allah, tapi kamu usir. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, karena orang ini sudah melakukan dua dosa besar, kalau engkau turunkan azab murkamu nanti akan terkena semua. Wahai Musa, orang sudah berniat untuk bertobat, kembali kepada Allah, untuk menjadi orang baik-baik, tapi kamu tolak. Padahal ada orang yang berbuat dosa lebih dari itu, tapi kau temani, kau bersahabat dengan mereka, kau tidak usir mereka. Nabi Musa berkata, ya Allah, apakah ada dosa yang lebih besar daripada perzinahan dan pembunuhan? Karena orang ini sudah melakukan perzinahan dan pembunuhan. Kata Allah, ada yang lebih hebat dari itu. Ada dosa yang lebih besar dari pembunuhan dan perzinahan. Walaupun demikian orang ini kan berniat untuk bertobat. Apa itu kata Nabi Musa? Ya Allah, kata Allah, dosa yang lebih besar pembunuhan daripada perzinahan dan perzinahan, dari dua dosa ini adalah orang yang tidak sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Baru tahu Nabi Musa bahwa dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa perzinahan dan pembunuhan. Kalau kita lihat dari segi konteks cerita ini, bagaimana kita ini sangatlah berdosa besar. Kalau ada di zaman sekarang orang yang masih tidak mau sholat, karena meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada perzinahan dan pembunuhan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lain, insyaallah, mudah-mudahan. La'allahu yazakka yatatahhar minad dunub, mensucikan diri atau membersihkan diri dari segala dosa. Bima yasma'u minka, setelah dia mendengarkan apa yang kau berikan kepadanya. Jadi mudah-mudahan si orang buta tadi bertanya, dia mau membersihkan diri dari dosa-dosanya setelah diberikan petunjuk oleh Nabi. Minasyara'i, dari ajaran-ajaran agama. Wa fihi ima'un bi anna i'radahu kana litazkiyati ghairihi. Ini menunjukkan bahwa berpalingnya Nabi karena Nabi kepingin orang non-Islam atau orang kafir tadi beriman, sehingga Nabi mengabaikan
orang buta tadi. Berharap mudah-mudahan, kata Nabi, mudah-mudahan tokoh-tokoh kafir Quraisy ini masuk Islam, sehingga Nabi abaikan yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum tadi. Au yadzakkaru yatta'id. Yatta'id mengambil pelajaran. Asluhu yatadzakkar. Ini kan di sini tulisannya di Al-Qur'an yadzakkar, aslinya yatadzakkar. Ada taknya nih. Yatadzakkar. Tapi di sini ditulis cuman yadzakkar. Aslinya itu yatadzakkar fa udghimat ta fidzal. Taknya itu ya diidghamkan di huruf dal. Makanya yadzakkar. Aslinya yatadzakkar. Fatanfa'uhu adzikra al-iddah al-masmu'ah minka. Moga-moga, mudah-mudahan apa yang kau sampaikan nasihat kepada orang buta tadi membawa manfaat. Ada faedahnya. Pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Nabi kepada orang buta tadi. Di bawahnya nih istagna. Istagna itu dari ghani. Ghani itu kaya. Kaya sebetulnya apa sih kaya? Kaya artinya orang yang tidak membutuhkan. Orang Arab nyebut ghaniyun, artinya orang yang tidak membutuhkan. Fakirun kebalikannya, orang yang butuh. Maksudnya apa? Ghaniyun artinya orang yang tidak butuh karena dia punya harta, punya duit yang banyak, kebutuhan apa saja terpenuhi dengan hartanya, dengan duitnya. Makanya dianggap dia tidak butuh. Kita punya harta banyak, kita pengen punya rumah yang bagaimanapun, duitnya ada, kita beli, mampu. Kita pengen punya kendaraan, mampu kita beli. Kita punya ini, punya apapun yang kita inginkan, terpenuhi karena harta kita banyak, karena duit kita banyak. Tapi orang fakir, orang yang butuh, setiap keinginannya tidak terpenuhi, makanya dia dibilang fakir. Fakir artinya orang yang butuh. Ghaniyun artinya orang yang tidak butuh. Kebutuhannya apa saja terpenuhi dengan kekayaannya. Istaghna bil mali wal jah wal quwwah. Ya. Orang yang merasa cukup dengan harta, dengan pengaruh dan kekuatan. Kafir Quraisy itu, tokoh-tokoh Quraisy itu kan orang-orang yang mempunyai, orang kaya raya, ya, dari segi harta, dari segi pengaruh, ya, dan dari segi kekuatan. Ansima'il Quran, mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran. Mereka itu merasa cukup karena kecukupannya itu, karena kekayaannya itu, dia tidak perlu lagi mendengarkan Al-Quran. Tasadda tuqbilu wa ta'ridu. Tuqbilu wa tu'ridu, ya, wa ta'ridu atau tu'ridu sini. Wa quri'a tasadda, aslinya tatasodda, dibacanya tasadda, wa asluhu tatasadda fa udghimat ta asaniya bis-shad, ya, tasadda, tatasodda aslinya itu. Jadi engkau berpaling, ya, berpaling dari orang miskin tadi atau orang buta tadi, karena menghadapi orang-orang yang kaya raya, orang yang punya segala. Allah yazakka yatatahhar wa yu'min. Dengan harapan tokoh-tokoh Quraisy tadi yatatahhar wa yu'min, mensucikan diri atau membersihkan diri dan beriman kepada Allah. Laisa 'alaika ba'sun fi alla yatazakka bil Islam. Padahal engkau Muhammad tidak ada tanggung jawabmu. Mereka itu bakal masuk Islam atau tidak, mereka beriman atau tidak. Jadi kenapa kau perhatikan orang-orang kafir itu mengharapkan masuk Islam, sedangkan kalau dia tidak masuk Islam kamu tidak ada kerugiannya, tidak ada tanggung jawabnya, ya.
Karena engkau adalah hatta yab'atsakal hirs ala islamhi, ya, kamu sangat peduli, ya, kepada Islam mereka itu, sampai-sampai kamu mengabaikan orang mukmin yang buta tadi. Ilal i'radi amman aslama, yang padahal mereka udah masuk Islam. Artinya orang yang buta itu udah Islam, kamu abaikan, sedangkan orang kafir yang belum beriman kamu harapkan beriman, kamu jadi disibukkan oleh kafir yang banyak tadi, yang tokoh-tokoh itu. Inna alaika illal balag, sesungguhnya engkau tugasnya hanya menyampaikan, hanya berdakwah. Jadi orang berdakwah itu hanya menyampaikan, seperti sekarang yang sedang dilaksanakan di Masjid Darul Ilmi PTIK STK ini. Ini kan dakwah termasuk. Ada pengajian setiap waktu seperti yang dijadwal ini. Ini dakwah ini. Adapun nanti orang yang ya mendapatkan manfaat dari sini, dari ilmu yang disampaikan, itu masing-masing. Bukan lagi tanggung jawab pengurus. Yang pengurus itu cuman menyampaikan. Ini ada 10 permintaan Nabi Musa kepada Allah ditolak. Jadi ada 10 permintaan Nabi Musa kepada Allah ditolak. Yang 10 ini adalah ciri umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Musa karena sudah tidak berhasil meminta yang 10 ini, akhirnya Nabi Musa kepingin, ya Allah kalau begitu jadikanlah saya umat Muhammad. Jadi kayak apa kedudukan umat Nabi Muhammad, kayak apa ini kedudukan kita, di mana Nabi Musa bahkan beliau kepingin jadi umat Nabi Muhammad. Mereka atau Nabi Musa kepingin kayak kita ini umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena permintaannya 10 ini tidak dikabulkan. Saya tidak akan sampaikan semua, mungkin berapa butir saja nih. Jadi Nabi Musa itu pernah minta kepada Allah 10 permintaan. Semua ini adalah ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Dulu ceritanya begini. Dulu ada salah seorang sahabat bernama Ka'ab. Ka'ab ini melihat ada seorang pendeta Yahudi sedang menangis. Kata Ka'ab, wahai pendeta Yahudi, kenapa engkau menangis? Orang itu terus masih menangis saja, melanjutkan nangisnya. Setelah agak reda, baru dia jawab, wahai Ka'ab, aku menangis karena ingat Nabi saya, ingat Nabi Musa, minta kepada Allah 10 macam, semuanya ditolak. Akhirnya Nabi Musa, Nabi kami ini kepingin jadi umat Muhammad. Apa itu? Yang pertama nih, saya sampaikan berapa butir saja. Jadi Nabi Musa itu kan termasuk Nabi yang paling banyak dialog dengan Allah. Makanya Nabi Musa punya panggilan Kalimullah, orang yang paling sering diajak dialog oleh Allah. Jadi Nabi Musa pernah sekali waktu beliau melihat di Lauhul Mahfuz. Kalau Lauhul Mahfuz itu kira-kira kalau zaman sekarang komputer lah begitu. Jadi di komputer dilihat oleh Nabi Musa, nanti di akhir zaman begini gitu. Kata Nabi Musa, ya Allah, jarak Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu 3000 tahun lebih. Jadi Nabi Musa nggak tahu kalau ini umat Muhammad. Pokoknya dilihat di Lauhul Mahfuz itu, kata Nabi Musa, ya Allah, nanti di akhir zaman ada umat dan ada pemimpin umat, umatnya bisa diberi syafaat, pemimpinnya bisa memberi syafaat. Yang kita tahu, kita kan sebagai umat Nabi Muhammad berhak mendapat syafaat. Nabi Muhammad juga yang nanti bakal memberi syafaat. Dan bahkan nanti satu-satunya makhluk, satu-satunya manusia, satu-satunya Rasul Nabi, itu cuma Nabi Muhammad yang diberi izin oleh Allah untuk memintakan syafaat buat umatnya. Jadi
Kata Allah, wahai Musa, itu adalah cirinya Muhammad, itu adalah cirinya umat Muhammad. Nanti ada di akhir zaman, ada namanya Muhammad, dan umatnya Muhammad itu adalah nabi terakhir. Beliaulah, dialah yang bisa memberi syafaat, dan umatnya lah yang akan mendapatkan syafaat. Syafaat apa sih syafaat sebetulnya? Syafaat begini, biar gampang saya kasih gambaran. Orang berhak masuk surga harus punya nilai 100, umpama aja ini ya. Ada umatnya nilainya cuma 99, berarti kurang 1. Karena kurang 1 ini, orang ini harus dimasukkan ke neraka. Kalau sudah bebas, habis dosanya, berarti dia baru masuk ke surga. Dengan diberi syafaat oleh Nabi, orang ini enggak ditebus di neraka. Dia walaupun 99 bisa langsung bablas masuk surga. Itu maksudnya. Itu fungsinya syafaat Nabi. Makanya kata Nabi, kita ini akan diberikan syafaat oleh beliau pada saat tidak ada satupun Nabi yang diberi hak memberi syafaat. Jadi nanti pada saat itu, yang mestinya kita harus masuk neraka dulu, yang nilai 1 tadi nggak jadi dimasukkan ke neraka, langsung dimasukkan ke surga. Karena apa? Karena mendapat syafaat dari Nabi. Itu yang dimaksud syafaat. Dan ini hanya adalah ciri khasnya Nabi Muhammad dan umatnya. Setelah dijawab sama Allah, kata Allah, wahai Musa, itu adalah ciri umat Muhammad, itu adalah ciri Muhammad yang akan memberikan syafaat. Karena seluruh Nabi, seluruh umat tidak ada yang mendapatkan syafaat kecuali Nabi Muhammad dan umatnya. Itu syafaat yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Musa, ya Allah, nanti di akhir zaman ada umat dosanya bisa dihapus dengan sholat 5 waktu. Nabi Musa nggak tahu bahwa itu umat Muhammad, cuman dilihat di Lauhul Mahfuz ada umat nanti di akhir zaman dia bisa menghapus dosa dengan sholat 5 waktu. Kata Allah, wahai Musa, itu lagi-lagi adalah umat Muhammad. Itu adalah di akhir zaman ada nabi namanya Muhammad dan umatnya, dia itu dengan sholat dihapus dosa-dosanya. Makanya pernah disampaikan bahwa ada hadis Nabi mengatakan begini, idza qama rajulu ila sholati, bila seseorang berdiri untuk sembahyang, mau takbiratul ihram, utiya ala atiqihi kullu dzunubihi, seluruh dosanya diletakkan di pundak. Jadi kita waktu mau sholat itu dosa kita ditaruh di pundak. Kata hadis ini, kullama raka'a aw sajada, tatkala kita ruku atau kita sujud, tasaqatat anhu, pada berjatuhan. Barang itu kalau ditaruh di pundak, kalau kita ruku atau sujud pasti berjatuhan. Seperti itu jugalah digambarkan oleh Nabi, dosa manusia bisa berjatuhan dengan sembahyang. Makanya sembahyang 5 waktu yang kita laksanakan bukan hanya sekedar melaksanakan perintah Allah, bukan sekedar menunaikan kewajiban, tapi juga sarana penghapus dosa. Makanya sembahyang itu dibagi 5 waktu. Habis sembahyang maghrib berdosa, diampunkan dengan sembahyang isya. Habis sembahyang isya berdosa, dihapus dengan sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh berdosa, dihapus dengan duhur. Habis duhur dihapus dengan asar dan selanjutnya. Jadi sembahyang itu bukan sekedar menunaikan kewajiban, tapi juga merupakan sarana penghapus dosa. Lah ini diiri oleh Nabi Musa, karena umatnya dan Nabi Musa tidak tertebus dosanya dengan sembahyang. Ini kata Allah, ini adalah ciri umat Muhammad yang dengan sembahyang dihapuskanlah dosanya. Makanya mudah-mudahan kita yang sudah menjadi umat Nabi Muhammad, yang keberuntungan ini kita manfaatkan. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah melalui sembahyang yang 5 waktu. Insya Allah mudah-mudahan.
Udah isya tuh saya ini. 3 menit. Satu lagi. Kan ada 10 tuh, satu lagi. Kata Nabi Musa, ya Allah, ada nanti di akhir zaman, ada umat, kalau niat berbuat baik, sudah baru niat saja, sudah dicatat pahala, sudah dapat pahala. Kalau dia lakukan kebaikan itu, diganjar oleh Allah, berpahala 10 sampai 700 kali lipat. Kata Allah, wahai Musa, itu lagi-lagi umat Muhammad. Jadi kita baru niat berbuat baik itu udah oleh Allah dihitung pahala. Niat baru. Begitu kita laksanakan niat itu, diganjar oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Apa saja, kebaikan apa saja. Tapi kebalikan, kalau kita niat jahat tidak ditulis. Baru niat jahat. Baru niat jahat tidak ditulis, tapi begitu kita melakukan kejahatan, dosanya 1. Jadi perbuatan kebaikan niat saja sudah dicatat pahala, kita berbuat kebaikan diganjar 10 sampai 700. Tapi kalau kejahatan kita niat tidak dihitung. Begitu kita lakukan kejahatan baru dosanya 1. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, terutama umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa itu beramal 1, ibadah atau berbuat kebaikan pahalanya 1. Makanya beliau minta, ya Allah, mudah-mudahan umatku bisa seperti itu. Kata Nabi, kata Allah, wahai Nabi Musa, itu adalah ciri umat Muhammad. Jadi itu adalah kelebihan-kelebihan umat Muhammad, kelebihan kita ini semua. Makanya kita baru berniat saja sudah dicatat kebaikan oleh Allah, sudah diberi pahala oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan yang sebaik-baiknya. Ini setelah 10, karena saya tidak akan sampaikan 10-10-nya karena udah waktu isya. Ini setelah 10, karena tidak berhasil, Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku umat Muhammad ya Allah. Jadi karena kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, sampai Nabi Musa pun kepingin menjadi umat Nabi Muhammad. Ada lagi nanti 10 nanti insya Allah akan disampaikan pada kesempatan akan datang, karena masih ada 7 lagi ini karena terbatas waktu. Mudah-mudahan Bapak, Saudara dan Ibu ini yang 3 ya, mudah-mudahan yang sudah diungkap bisa memotivasi kita untuk lebih meningkatkan lagi dalam ibadah, dalam kesempatan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah, mohon kepada Allah orang-orang tua kita, sanak famili kita yang sudah meninggal dunia diampunkan segala dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat sebaik-baiknya di sisi Allah. Kita yang masih hidup diberikan kekuatan dapat melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Juga kita doakan orang-orang tua kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi yang sedang kurang sehat, diangkat penyakit dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma علمنا ما لم نعلم وذكرنا ما نسينا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf lebih kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.